Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rianti. Saya guru dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sebuah pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan atau memfokuskan pada kebutuhan belajar siswa. Mengapa saya mengangkat tentang berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi? Karena memang ini kaitannya dengan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Sumber. SMA 1 Sumber sendiri merupakan SMA favorit di Kabupaten Cirebon dan tata letaknya juga berada di lingkungan perkantoran di Kabupaten Cirebon. Akses transportasi dan lain sebagainya pun sangat menunjang. Diberlakukannya perekrutan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi lah yang itu berimbas kepada input dan output dari SMA 1 Sumber. Dampak dari perekrutan berdasarkan zonasi sendiri itu pun telah terlihat. Seperti contoh, anak-anak peserta didik untuk menempuh jalur zonasi itu sendiri, mereka kehilangan minat dan juga daya saing mereka. Mereka berpikir nilai tinggi ataupun rendah, mereka berasumsi pasti akan bisa masuk. Salah satunya adalah ke SMA 1 Sumber. Nah, melihat fenomena tersebutlah kita sebagai guru, khususnya saya sebagai guru prakarya dan kewirausahaan, mencoba untuk mendesain dan mengkolaborasikan bagaimana pembelajaran yang bisa lebih interaktif terhadap siswa untuk bisa lebih memberikan stimulus dan membuat siswa lebih minat dan motivasinya belajarnya itu lebih naik atau lebih tinggi. Karena tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi sendiri, siswa akan terlihat dengan berbagai karakter. Dan setiap siswa tentunya memiliki karakter dan juga gaya belajar masing-masing. Nah, salah satu hal yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini dilakukan ketika di awal pembelajaran atau di tahun ajaran baru. Kita akan mengetahui di sana beragam siswa-siswi yang memiliki status sosial atau memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang itu visual, ada yang kinestetik, ataupun mungkin ada yang auditory. Pembelajaran prakarya dan kewirausahaan yang menitik beratkan 80% adalah praktikum. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, di mana saya mencoba untuk lebih dekat, lebih bisa menyelami karakteristik anak yang saya ajar, khususnya dalam teknik pengolahan, karena dalam prakarya dan kewirausahaan sendiri memiliki beberapa bidang, yaitu ada 4 bidang, bidang kerajinan, bidang pengolahan, bidang budidaya, dan juga bidang rekayasa. Biasanya saya menerapkan pembelajaran ini hanya mengambil 2 bidang, menyesuaikan dengan pertama, sarana dan prasarana, di mana anak-anak itu akan diberikan 20% materi dan 80%-nya adalah praktikum. Bagaimana mereka bisa mendesain teknik pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ataupun makanan fungsional yang berada dalam sebuah lingkup pengolahan makanan. Dan bagaimana mereka bisa menyusun strategi untuk membuat sebuah video promosi tentang sebuah produk. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki tidak hanya secara pengetahuan atau knowledge saja, tetapi mereka pun memiliki juga tahapan-tahapan dalam skill atau keterampilan. Karena ketika mereka keluar dari sekolah atau mereka lulus dari SMA, tingkat SMA itu sendiri, tentunya ada yang mungkin langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga yang mungkin memiliki jeda atau gap year, di mana di sisa waktu gap year ini, saya berharap anak-anak dengan adanya pembekalan secara skill atau keterampilan mereka di bidang prakarya dan kewirausahaan, itu pun menjadi stimulus mereka untuk bisa berwirausaha. Adapun tantangan dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah kadang-kadang anak itu sering mungkin
kurang stimulus atau respon dari mereka. Dari sanalah kita sebagai guru, khususnya saya sebagai guru prakarya dan perusahaan, mencoba melakukan pendekatan secara individu, mencoba untuk berbaur dengan kehidupan mereka, mencoba untuk memahami karakteristik mereka. Karena ketika tidak melakukan pendekatan individu, kita tidak akan tahu seperti apa gaya belajar mereka dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Menggabungkan atau mencoba mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional agar tujuannya dalam pembelajaran ini anak bisa menjadi nyaman, bisa menjadi menjadi dirinya sendiri dengan versi terbaik mereka, dan bisa juga mendesain gaya belajar mereka. Diharapkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional lah, anak menjadi lebih meningkat motivasi belajar, dan tentunya ini akan berimplikasi pada hasil pembelajarannya. Hal itu pun tentu butuh kolaborasi. Dengan siapa saja, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, ataupun warga sekolah yang lainnya. Bahkan orang tua siswa pun atau wali murid siswa itu menjadi support system terbesar, karena tanpa rekan sejawat, kepala sekolah sebagai atasan, dan juga orang tua, semua tadi alur pembelajaran yang saya desain itu tidak mungkin terwujud. Artinya kolaborasi dalam hal pembelajaran ini perlu dengan rekan sejawat sebagai partner kita, dengan atasan yaitu kepala sekolah, dan juga support system terbesar dari siswa sendiri yaitu orang tua. Pembelajaran berdiferensiasi itu diharapkan agar tetap berfokus pada pendidikan yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini adalah kita bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, kesiapan belajar mereka dengan gaya belajar yang mereka harapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Pratama, mengajar di SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, mengampu mata pelajaran seni budaya. Saya di sini selaku rekan sejawatnya Ibu Yanti Rianti. Beliau sedang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun umpan balik terkait pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut, Bu Rianti sudah cukup baik dalam penerapannya, yaitu memetakan kebutuhan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Semoga ini menjadi awal yang baik, khususnya menjadi role model bagi rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Ardian. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya merupakan salah satu murid dari Ibu Rianti. Jadi di sini saya ingin memberikan testimoni mengenai pembelajaran Ibu Rianti yang berbasiskan berdiferensiasi. Saya pun meningkat seperti itu. Dan saya pun menjadi lebih semangat dan juga lebih bisa mengikuti pembelajaran. Dan karena tidak bosan gitu, dan cara Bu Rianti menerangkan pun itu sangat-sangat fun menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisya Rahmatulaili Aminuddin dari kelas 12 MIPA 6, dan saya adalah salah satu murid dari Ibu Rianti. Saya di sini akan mereview tentang tadi pembelajaran menggunakan berdiferensiasi. Sangat senang menggunakan metode pembelajaran ini karena ini adalah metode pembelajaran yang baru, dan cara Bu Rianti mengajarkan menggunakan metode ini pun sangat menyenangkan. Jadi saya tidak bosan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.